Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zulaika dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami yang berjudul Hubungan antara perkembangan manusia dan pendidikan. Yang kita akan bahas adalah sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia tergolong dalam bidang kajian filsafat, yaitu filsafat antropologi. Hal ini menjadi keharusan karena pendidikan bukanlah sekedar soal praktek, melainkan praktek yang berlandasan dan bertujuan. Sedangkan landasan dan tujuan adalah filosofis normatif, yang artinya filosofis karena untuk mendapatkan landasan yang kukuh dan diperlukan adanya kajian yang bersifat sistematis, mendasar, dan universal tentang ciri hakiki manusia. Selanjutnya, pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan antara manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan dari segi biologisnya. Selanjutnya, sifat wujud hakikat manusia. Sifat wujud hakikat manusia tergolong dalam 8. Yang pertama, kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kepemilikan rasa hati, moral, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan bertanggung jawab, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Menurut Selo Sumarjan, disiplin dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, disiplin rasional, disiplin afektif, disiplin agama, dan yang terakhir, disiplin rasional. Disiplin rasional yang terjadi apabila pelanggaran akan menimbulkan rasa bersalah. Kemudian, disiplin sosial jika dilanggar akan menimbulkan rasa malu. Disiplin afektif jika dilanggar menimbulkan rasa gelisah. Dan yang terakhir, disiplin agama jika meninggalkan atau melanggar akan menimbulkan rasa berdosa. Dimensi-dimensi manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya ada 4 macam yang akan kita bahas. Yang pertama, dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan. Yang pertama, dimensi keindividualan. Lisen mengartikan individu sebagai orang seorang. Sesuatu merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi atau bisa kita sebut dengan individe. Dan individu diartikan sebagai pribadi. Setiap anak yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Demikian bisa kita kutip juga dari M.J. Lanchfeld, seorang pakar tersohor di Belanda, mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki individualitas, bahkan dua anak kembar yang berasal dari satu telur pun, yang lazim dikatakan seperti pinang dibelah dua, serupa dan sulit dibedakan satu dari yang lain. Hanya serupa tapi tidak sama, apalagi identik. Kemudian dimensi yang kedua, dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir di dunia memiliki potensi sosialitas. Yang dimaksud di sini adalah bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk berinteraksi dengan orang lain dan bergaul. Artinya, setiap orang saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Akan tetapi di dalam kehidupan kita yang bermasyarakat, orang tidak cukup hanya berbuat yang pantas. Jika di dalamnya tidak pantas atau tidak sopan, misalnya terkandung kejahatan yang terselubung, karena itu maka pengertian susila adalah berkembang sehingga memiliki peluasan arti menjadi kebaikan yang lebih. Yang keempat, dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Sejak dahulu kala, sebelum mengenal agama, mereka telah mempercayai bahwa di luar sana ada alam yang dapat dijangkau dengan perantara alat indranya. Diyakini akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengembangan dimensi hakikat manusia. Di sini pengembangan hakikat manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama pengembangan utuh dan pengembangan tidak utuh. Yang dimaksud dengan pengembangan utuh adalah dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, dimensi hakikat manusia itu sendiri potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Selanjutnya, pengembangan yang utuh dapat dibagi dari berbagai segi. Yang pertama, dari wujud dimensinya, dari arah pengembangan, dan yang kedua adalah pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan yang pertama adalah batasan tentang pendidikan. Pendidikan seperti sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Di bawah ini dikemukakan batasan pendidikan yang berbeda fungsinya. Yang pertama, pendidikan sebagai transformasi budaya, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, kemudian pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Yang kelima, definisi pendidikan menurut garis besar haluan negara atau bisa kita sebut dengan GBHN. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama, subjek yang dibimbing atau bisa kita sebut dengan peserta didik. Yang kedua, orang yang membimbing yang bisa kita sebut dengan pendidik. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dan pendidik atau bisa kita sebut dengan interaksi edukatif. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan atau bisa kita sebut dengan tujuan pendidikan. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau bisa kita sebut dengan materi pendidikan. Dan yang terakhir, cara yang digunakan dalam suatu bimbingan atau bisa kita sebut dengan alat dan metode. Yang pertama, peserta didik. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Dan yang terakhir, individu yang memiliki kemampuan untuk sendiri. Yang kedua, pendidik. Yang dimaksud dengan pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikan dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik. Di sini sangat dipentingkan antara interaksi edukatif yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik. Yang dimaksud di sini adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yang keempat, tujuan dan proses pendidikan. Tujuan dan proses pendidikan membuat gambaran tentang nilai-nilai yang luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena ini, tujuan pendidikan memiliki 2 fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Yang kelima, materi isi pendidikan. Dalam materi atau isi pendidikan telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai pencapaian tujuan. Materi ini meliputi inti maupun muatan lokal. Yang terakhir, konteks yang mempengaruhi pendidikan. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah alat dan metode. Yang pertama adalah alat metode, yang kedua tempat peristiwa bimbingan secara berlangsung. Yang terakhir, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan secara luas dibagi menjadi 4. Pengembangan pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan yang terakhir pengembangan bangsa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.